Halo guys, ketemu lagi dengan aku Yelna Yuristari dalam YouTube channel aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan kepada kalian 10 tips untuk menjadi seorang project manager yang baik. Sebenarnya tips ini bukan tips dari aku sendiri karena aku belum pernah menjadi project manager, tetapi aku melihat tips ini dari beberapa sumber dan dari pengalaman yang pernah aku lihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Oke, yang pertama itu adalah set expectation early. From the beginning, you should let your team or employees know what your expectation for the project are. Jadi untuk menjadi project manager yang baik, yang pertama kita harus men-setting apa ekspektasi kita terhadap project ini. Kita harus mengetahui ekspektasi kita bagaimana project ini akan berlangsung dan kualitas dari pekerjaan masing-masing tim itu bagaimana, maksudnya masing-masing departemen itu bagaimana, siapa yang memiliki responsibility atau yang bertanggung jawab terhadap suatu tugas, kemudian bagaimana tim itu harus berkomunikasi antara satu dengan lain, sehingga nantinya setelah kita mengetahui ekspektasi kita ini, kita akan tahu bagaimana membawa tim kita ini untuk menyelesaikan project tersebut. Jadi di sini dikatakan the sooner you explain to your team members what's expected of them, the easier it will be to ensure everyone is working towards a common goal and will eradicate any confusion and assumption from the outset. Jadi intinya kita harus menyamakan visi dan misi, intinya begitu. Kemudian yang kedua itu kita harus define scope atau mendefine ruang lingkup, atau kalau bahasa Indonesia yang lebih mantapnya itu apa ya? Define, kita harus menetapkan ruang lingkup dari pekerjaan kita. Jadi untuk define scope ini kita harus tahu yang pertama deliverables itu maksudnya produk apa nih yang keluar dari project kita, kemudian cost-nya berapa, time frame-nya itu maksudnya berapa lama jangka waktunya, available resources-nya, jadi resources yang ada itu apa saja, baik itu human atau financial resources, kemudian ada juga stakeholders-nya, itu siapa-siapa saja yang bertanggung jawab pada proyek tersebut atau siapa-siapa saja yang terkena dampak dari proyek tersebut. Nah, ini maksudnya dari define scope atau penetapan ruang lingkup. Dan yang ketiga itu kita harus follow a template. Jadi gini nih, biasanya kan kalau kita sebagai manusia itu selalu ingin berinovasi nih. Tapi untuk menjadi seorang project manager yang baik, ada kalanya kita itu harus mengikuti template yang sudah ada. Nah, ini coba kalau misalnya di bacaan ini, when managing a project there is no need to reinvent the wheel. Maksudnya tidak perlu menambah-nambah atau apa itu bukan investasi, apa namanya, tidak perlu invent terhadap tidak perlu melakukan suatu perubahan gitu terhadap rodanya gitu. If this is your first project, source document templates that you can use as a solid starting point. It will make your job much easier, and it means you will have a set of workable templates for future reference. It is also a good idea to have a log or diary of your work and to keep detailed notes of how you handle certain problems. If then a similar issue arise, you will have something to reference. Jadi ketika kalian ingin menjadi seorang project manager yang baik, kalian harus kumpulkan data-data yang sudah ada, kalian harus kumpulkan template-template yang sudah ada, bagaimana project sebelumnya, atau kita bisa katakan juga dengan benchmarking. Dan setelah itu kita pelajari dari dokumen-dokumen yang sudah ada itu. Jadi kita ada baiknya kita itu punya logbook atau diary. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apa saja perkembangan dari project itu kita catat. Dan jika ada masalah-masalah yang serupa dengan yang pernah dialami oleh project sebelumnya, nah gitu kita bisa mencontoh bagaimana mereka memecahkan masalah tersebut.
Tapi kalau misalnya tidak ada pemecahannya, ya kalian bisa berinvent atau melakukan suatu perubahan lah istilahnya gitu. Kemudian yang keempat itu review progress against a project plan. Jadi sebelum kalian misalnya harus begini, kalian itu harus setiap minggu atau setiap per berapa hari kalian harus mereview progress dari project kalian itu, dan kalian harus bandingkan dengan rencana dari proyek itu atau project plan kalian. Jadi poin-poinnya yang harus dicek itu misalnya begini: are tasks being completed effectively? Apakah tugas-tugas itu terselesaikan dengan efektif? Kemudian, are the original deadlines still realistic compared to how fast work is progressing? If not, are there tasks that should have more focus put on them? Jadi kalau misalnya kita punya deadline itu masih masuk akal nggak dengan keadaan proyek saat ini? Kalau misalnya tidak masuk akal lagi, bagaimana itu kita mempercepatnya, atau bagaimana kita fokus terhadap suatu pekerjaan, suatu sequence, bagaimana kita mempercepatnya. Kemudian, do you still have the right resources necessary to complete the project? Jadi di sini kita juga harus tanyakan apakah kita masih memiliki resources the right resources, apakah kita masih punya sumber yang diinginkan gitu, sumber yang memenuhi requirement, masih ada nggak itu resourcesnya? Kalau nggak ada, ya kita harus melakukan procurement secepatnya supaya project kita ini dapat tetap berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dan nomor 5 itu kita harus mengeset time limit, atau kita harus buat time limit untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada pada proyek kita. Nah, di sini dikatakan there is no better way to make sure something gets done on time than setting achievable time frames against specific project tasks. A MIT study show that students will actually work more efficiently when a large piece of work is broken up into smaller tasks with set milestone. You need to make sure that whoever you assign each task to has the skill set and capacity to complete it on time. Setting unrealistic time limits may place undue stress on project resources, resulting in poor quality of work and team member burnout. Jadi dikatakan kalau misalnya kalian punya suatu project besar, kalian harus memecahnya kepada hal-hal yang lebih kecil. Nah, dari hal-hal yang lebih kecil itu kalian bisa tetapkan time limitnya atau milestone dari setiap paket-paket kecil itu. Jadi kalian pecah kecil-kecil, jadi kalian bisa lebih mengecek pekerjaan itu secara detail gitu. Ketika misalnya ada nih satu proyek besar, kalian kasih ke seseorang, kalau misalnya kalian enggak pecah dulu itu proyek yang menjadi pekerjaan yang lebih kecil, nanti orang itu akan bingung, dia apa yang harus aku lakukan, kemudian dia jadi stres, dan sehingga hal ini akan menyebabkan kualitas dari project yang dia kerjakan itu sama sekali tidak bagus gitu. Jadi penting untuk kita mengeset time limits. Maksudnya kita harus menetapkan milestone setiap paket pekerjaan gitu. Bukan paket sih, istilahnya itu kayak work sequence-nya gitu. Next, nomor 6, meet frequently. Jadi meet frequently itu ya seperti weekly meeting, daily meeting, atau monthly meeting. Jadi sebagai seorang project manager yang baik, kita harus punya waktu-waktu tertentu untuk kita meeting dengan staff ataupun supporting member atau supporting team kita sendiri. As a project manager, it is critical to meet with your team on a regular basis to touch base and communicated project updates, including success and issues. A study of
Oke, kita bahas yang sebelumnya dulu, sorry. Jadi yang pertama dia bilang sebagai project manager kita itu penting untuk bertemu dengan tim kita untuk membicarakan masalah-masalah yang ada di project, kemudian kesuksesan yang telah dicapai, misalnya pada minggu ini kita sudah menyelesaikan A B C D, kemudian yang belum kita selesaikan tinggal tinggal E dan F. Kemudian kita ada masalah A B C D E F G H I J dan selanjutnya. Kemudian study of over 500,000 meetings found that people are most welcoming of a meeting on Tuesday at 2:30 p.m. If you are working in a virtual project team, find a time that works best for the majority of team members. It can be a challenge working across multiple time zones, but to ensure that some people aren't subjected to the middle of the night conference call, rotate meeting times. Jadi ini sebuah research pernah membuktikan bahwa seseorang itu akan bukan sangat bahagia sih, tapi lebih welcome kalau misalnya meeting itu diadakan pada hari Selasa jam 2:30 p.m. Nah, itu kalau misalnya tim membernya itu berada di satu zona waktu yang sama. Nah, kalau misalnya musim-musim COVID ini kan kita berada di mungkin seperti saya itu berada di time zone yang berbeda dengan project manager saya, dengan manajer yang lain gitu, kemudian dengan staff yang lain. Jadinya kita itu meetingnya biasanya untungnya untungnya kalau di tempat saya itu saya dapatnya itu jam 2 atau jam 2:30. Tapi ketika misalnya untuk waktu yang dimiliki oleh project manager itu dia meetingnya itu dapatnya jam 4:30 atau jam 4. Sedangkan untuk yang tim yang ada di Madagaskar misalnya itu dia dapat jamnya itu di jam 9 apa 10 gitu. Jadi untuk mengadakan meeting ini kita perlu mengetahui waktu yang paling bagus itu untuk mereka itu di jam berapa gitu. Menurut sebuah studi itu lebih baik di hari Selasa jam 2:30 kalau misalnya kalian berada di time zone yang sama. Tapi kalau misalnya mereka tidak berada di time zone yang sama, mungkin kalian bisa pilih waktunya. Jangan sampai ada orang yang harus meeting di tengah malam, karena nanti orang tersebut tidak akan punya fokus yang sama dengan orang yang meeting di sore hari ataupun di pagi hari gitu. Jadi kita sebagai seorang project manager kita harus bisa cek apakah kira-kira tim kita ini nanti kalau kita meeting nih misalnya dia akan berada di jam berapa gitu. Itu kalau misalnya dalam suasana covid begini ya, karena kita kan sekarang lagi musim work from home, jadi ya udah itu meetingnya kan meeting teleconference semuanya gitu. Oke, selesai masalah permeetingan ini. Kemudian nomor 7 itu develop an effective filing system. Jadi seorang project manager itu harus dapat membangun filing system yang efektif. Kemudian managing a project can mean a mountain paperwork with several documents created and amended. This can become a nightmare to keep track of, and you can waste precious time searching for the latest version of a document. A proper filing system with clearly defined document naming convention will ensure a consistent approach to project artifact storage. Check first whether there are set naming convention used in your organization. If not, there are best practice example you can follow. Just make sure you are consistent in any approach you take. Jadi kalau misalnya seorang project manager yang baik, kalian harus mengetahui filing system yang ada di project kalian itu supaya nantinya kalian tidak kesulitan untuk mencari data terbaru. Misalnya ini kontrak kita udah direvisi, misalnya ini udah kalau kontrak itu bukan revisi istilahnya, adendum ya. Ini udah adendum pertama, apa adendum kedua, apa adendum ketiga. Nah, kalau kita punya
filing system yang baik, kita dapat mengetahui adendum ketiga itu di tanggal berapa, filenya yang mana gitu. Jadi itu pentingnya untuk effective filing system. Kemudian yang kedelapan ada efficiently delegate task. Jadi kita harus memberikan tugas-tugas itu secara efisien. Misalnya kita memberikan tugas A kepada orang yang jago di bidang A, tugas B kepada orang yang jago di bidang B gitu. Jadi being able to delegate task is one of the most important skill you can have as a project manager. There is an art to effective delegation, but once you have mastered it, you will take the pressure off yourself and give your team members a sense of responsibility and achievement instead of giving each person a large chunk of work to be completed. Break everything into smaller tasks. Don't be vague when giving direction, and make sure each team member knows exactly what are they doing and when it needs to be finished by. You should also make sure the person you are giving the task to has the correct information and ability to complete it. Jadi untuk menjadi seorang project manager yang baik, kita harus tahu kapasitas orang tersebut, kemudian kita harus membreakdown dari tugas-tugas itu menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, kemudian kita berikan kepada mereka, kemudian kita tetapkan kapan itu harus selesai, dan kemudian kita juga harus memberikan informasi yang benar kepada mereka supaya mereka dapat menyelesaikan tugas itu secara tepat dan cepat. Kemudian number 9, anticipate issue. Jadi kita harus mengantisipasi masalah. We all hope that issue don't arise, particularly when there are strict timelines to adhere to. Unfortunately, this is rarely the case in project land. Developing and keeping risks and issues registered up to date, along with addressing issues as soon as possible, will help in preventing your perfect plan from going awry. If there is a major issue threatening to stop your project in its track, a predetermined process will reduce anxiety and make it much easier to approach the problem objectively and find an appropriate solution. Regular two-way communication with stakeholders is also vital to ensuring there are no surprise along the way. Jadi dikatakan kalau kita itu harus dapat mengelola masalah-masalah itu, kemudian kita harus memiliki two-way communication. Jadi kita harus aktif menyampaikan, oh ini kira-kira akan ada masalah ini, jadi gimana nih penyelesaiannya, kita sampaikan kepada stakeholder yang ada. Oh kira-kira masalah A ini kita bisa selesaikan dengan solusi ini. Jadi kita itu kayak berinteraksi lah, berkomunikasi dengan baik dan benar dengan setiap stakeholder yang ada. Kemudian yang terakhir itu use project management software. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita di project pemerintah, aku nggak tahu ya kalau di Indonesia, tapi di project pemerintah yang kecil-kecil biasanya kita belum ada yang namanya project management software. Jadi last but certainly not least, effective project management software is invaluable for project managers in today's predominantly web-based world. You cannot beat online software solution if you are looking for a way to keep all key documents in one place, share your information with your team, and manage tasks in a central hub. Jadi begini, mungkin masa-masa sekarang ini project management software itu tidak terlalu digunakan oleh orang-orang di project, akan tetapi kita tidak dapat lari dari kenyataan bahwa kehidupan ini selalu berkembang dan suatu saat nanti kita perlu sebuah project management software yang harus kita kelola, di mana kita itu dapat saling sharing tugas, kemudian kita dapat memanage tugas yang kita berikan kepada member tim kita, kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa
oh ini tugasnya itu sudah diselesaikan loh, atau ini tugasnya lagi di review loh oleh si B misalnya. Jadi kita perlu untuk mengelola project management software ini sendiri. Dan itu saja untuk menjadi seorang project manager yang baik. Maaf sebelumnya karena tips ini bukan berasal dari seorang project manager, tapi semoga suatu saat kita semua dapat memberikan yang terbaik untuk proyek-proyek yang kita tangani. Oke, itu aja guys. Terima kasih sudah mendengarkan cuap-cuap aku di YouTube channel aku ini. Jangan lupa kalian subscribe dan share jika kalian pikir ini infonya bagus nih untuk di-share ke si A, si B, si C, si D dan segala macam. Kalian bisa share. Dan kalau kalian mau follow aku, kalian juga bisa follow aku di Instagram aku Yelna YYY dan Facebook aku Yelna Yuristiari. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.